nggak tergantung pada saya, ya tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu. Bayangkan sebuah desa kecil di Jawa, jauh dari Jakarta, jauh dari gedung-gedung pemerintahan, jauh dari hiruk-pikuk politik. Di tempat seperti inilah, pada 8 Juni 1921, lahir seorang anak laki-laki bernama Soeharto. Tidak ada yang tahu bahwa anak desa itu kelak akan menjadi orang paling berkuasa di Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun, keputusannya akan menentukan arah sebuah negara. Ia akan menyaksikan lahirnya Republik Indonesia. Ia akan berperang. Ia akan naik pangkat. Ia akan menjadi jenderal. Ia akan mengambil alih kekuasaan dari Presiden pertama Indonesia. Dan akhirnya, ia akan memimpin Indonesia selama 32 tahun. Namun perjalanan menuju Istana Negara tidak dimulai dari sana. Perjalanan itu dimulai dari sebuah keluarga sederhana, dari sebuah desa, dari seorang anak yang pada awalnya bahkan tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi presiden. Inilah kisah Soeharto, seorang anak desa yang akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kisahnya adalah salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah bangsa ini. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia tumbuh dalam lingkungan pedesaan Jawa. Kehidupan masa kecilnya jauh dari kemewahan. Tidak ada istana, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan. Yang ada hanyalah kehidupan sederhana masyarakat desa. Sejak kecil, Soeharto menjalani kehidupan yang keras. Ia kemudian menempuh pendidikan dasar dan sempat bekerja di sebuah bank desa. Namun hidupnya berubah ketika ia menemukan jalan yang tidak biasa, militer. Pada masa Hindia Belanda, Soeharto bergabung dengan Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL. Bagi seorang pemuda dari desa, militer membuka jalan untuk memperoleh kehidupan yang berbeda. Ia belajar disiplin, belajar memimpin, belajar membaca situasi, dan yang paling penting, ia belajar bahwa dalam dunia militer, kesalahan kecil dapat berakibat besar. Tetapi sejarah segera berubah. Tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia. Belanda kehilangan kekuasaannya, dan dunia militer Indonesia pun berubah. Soeharto kemudian bergabung dengan organisasi militer bentukan Jepang. Dari sinilah karir militernya mulai berkembang. Ia memperoleh pengalaman yang kelak menjadi sangat penting. Karena beberapa tahun kemudian, Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Dan Soeharto akan berada di tengah-tengah pergolakan itu. 17 Agustus 1945, Jakarta. Sebuah bangsa memproklamasikan kemerdekaannya. Indonesia lahir sebagai negara merdeka. Tetapi kemerdekaan tidak otomatis berarti keamanan. Belanda ingin kembali. Terjadi pertempuran. Terjadi revolusi. Dan tentara Republik Indonesia harus mempertahankan negara yang baru saja lahir. Di tengah keadaan inilah, Soeharto membangun karier militernya. Ia ikut dalam perjuangan mempertahankan Republik. Kariernya perlahan naik. Dari seorang perwira menjadi komandan. Dari komandan menjadi perwira yang semakin diperhitungkan. Ia bukan tokoh politik. Ia bukan seorang orator seperti Soekarno. Ia juga bukan seorang intelektual seperti Muhammad Hatta. Soeharto memiliki gaya berbeda. Tenang, pendiam, berhitung, dan sangat memperhatikan kekuasaan. Tahun demi tahun berlalu. Indonesia memasuki masa yang penuh ketegangan. Pertarungan politik semakin tajam. Ekonomi memburuk. Hubungan antara kelompok politik dan militer semakin rumit. Dan di balik semuanya, Soeharto terus naik. Pada 1960-an, ia telah menjadi salah satu tokoh penting Angkatan Darat. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa kesempatan terbesar dalam hidupnya akan muncul dari sebuah malam yang penuh kekacauan. Malam 30 September 1965. Indonesia memasuki salah satu malam paling menentukan dalam sejarahnya. Sejumlah jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Gerakan yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September mengguncang negara. Jakarta berada dalam ketidakpastian. Siapa yang mengendalikan keadaan? Siapa yang harus dipercaya? Siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini? Di tengah kekacauan tersebut, muncul seorang jenderal
Mayor Jenderal Soeharto. Saat itu ia merupakan Panglima Kostrad. Soeharto mengambil langkah cepat untuk menguasai keadaan militer di Jakarta. Dalam waktu singkat, pasukan di bawah kendalinya berhasil menguasai titik-titik penting. Situasi perlahan berubah. Dan dari sinilah, keseimbangan kekuasaan di Indonesia mulai bergeser. Peristiwa 1965 kemudian diikuti oleh penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh terkait Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jumlah korban masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah, dengan berbagai penelitian memberikan perkiraan yang berbeda. Yang jelas, Indonesia mengalami tragedi kemanusiaan yang sangat besar, dan Soeharto berada di pusat perubahan politik tersebut. Setelah peristiwa 1965, kekuatan Soekarno semakin melemah, sementara kekuatan Soeharto semakin besar. Inilah titik balik, bukan hanya bagi Soeharto, tetapi bagi seluruh Indonesia. 11 Maret 1966, sebuah dokumen lahir, Surat Perintah 11 Maret, atau yang kemudian dikenal sebagai Super Semar. Surat tersebut memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi keamanan dan ketertiban. Namun, sejak awal, sejarah surat ini menjadi kontroversial. Apa sebenarnya yang terjadi? Seberapa besar kewenangan yang diberikan? Dan bagaimana prosesnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus diperdebatkan hingga hari ini. Tetapi satu hal jelas, setelah Super Semar, kekuasaan Soeharto semakin besar. PKI dibubarkan, kekuatan politik Soekarno semakin berkurang, dan perlahan, Soeharto mengambil kendali pemerintahan. 22 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Soekarno masih menyandang status presiden, tetapi kekuasaan efektif telah berpindah. Dan pada 1968, Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anak desa, akhirnya mencapai puncak kekuasaan. Soeharto percaya bahwa pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas membutuhkan kontrol. Politik Indonesia kemudian semakin terpusat. Militer memiliki peran besar. Pers berada dalam pengawasan. Kelompok oposisi menghadapi batasan. Pemilu tetap dilaksanakan, tetapi Golkar menjadi kekuatan politik dominan selama Orde Baru. Soeharto memenangkan pemilihan presiden berulang kali melalui mekanisme politik pada masa tersebut. Ia terus berada di kursi presiden. 1973. 1978, 1983, 1988, 1993, dan akhirnya 1998, lebih dari 3 dekade, Soeharto menjadi simbol negara itu sendiri. Bagi pendukungnya, ia adalah pemimpin yang membawa stabilitas dan pembangunan. Bagi para pengkritiknya, ia adalah penguasa otoriter yang membatasi kebebasan politik. Dan kedua gambaran tersebut menjadi bagian dari warisan sejarahnya. Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami pembangunan dalam skala besar. Bendungan, jalan raya, sekolah, puskesmas, irigasi, perumahan, industri, swasembada, beras menjadi salah satu pencapaian yang paling sering dikaitkan dengan masa Orde Baru. Pada 1984, Indonesia bahkan memperoleh penghargaan dari FAO karena berhasil mencapai swasembada beras. Namun, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan. Kekuasaan yang sangat terpusat juga melahirkan masalah. Korupsi, kolusi, nepotisme. 3 kata yang kemudian dikenal luas sebagai KKN. Keluarga dan orang-orang dekat penguasa memperoleh posisi penting dalam dunia bisnis. Kritik terhadap pemerintah sering menghadapi tekanan, dan berbagai kasus pelanggaran HAM menjadi bagian kelam sejarah Orde Baru. Disinilah paradoks Soeharto terlihat. Ia membangun, tetapi juga mengendalikan. Ia menciptakan stabilitas, tetapi dengan ruang politik yang sempit.
Ia membawa pertumbuhan ekonomi, tetapi menciptakan struktur kekuasaan yang sangat terpusat. Indonesia di bawah Soeharto juga semakin aktif dalam politik internasional. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN pada 1967. Hubungan dengan negara-negara barat diperkuat. Investasi asing masuk. Indonesia berusaha memainkan peran sebagai kekuatan regional. Namun, politik luar negeri Orde Baru juga menghadapi kontroversi besar. Pada 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur. Pendudukan tersebut berlangsung selama puluhan tahun dan menimbulkan korban serta penderitaan yang besar. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu persoalan paling kontroversial dalam sejarah pemerintahan Soeharto. Sementara itu, di dalam negeri, Soeharto semakin kokoh. Namun semakin lama seseorang berada di puncak, semakin besar pula risiko ketika fondasi kekuasaannya mulai retak. Dan retakan itu akhirnya datang. Krisis ekonomi Asia dimulai. Nilai rupiah jatuh. Perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan. Harga-harga naik. Bank-bank bermasalah. Masyarakat mulai panik. Indonesia, yang selama bertahun-tahun terlihat stabil, tiba-tiba terguncang. Krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial. Krisis sosial berubah menjadi krisis politik. Dan kemudian muncul demonstrasi mahasiswa. Mahasiswa turun ke jalan. Mereka menuntut reformasi. Mereka menuntut perubahan. Mereka menuntut Soeharto mundur. Namun Soeharto masih mencoba bertahan. Ia membentuk Kabinet Pembangunan 7. Ia mencoba mempertahankan pemerintahan. Tetapi keadaan sudah berubah. Kekuasaan yang selama puluhan tahun terlihat kokoh, mulai kehilangan fondasinya. Mei 1998, Jakarta terbakar oleh kerusuhan. Gedung-gedung dibakar. Toko-toko dijarah. Ketegangan terjadi di berbagai tempat. Krisis ekonomi telah berubah menjadi krisis nasional. Di tengah situasi tersebut, tekanan kepada Soeharto semakin besar. Tokoh politik, mahasiswa, masyarakat, bahkan sejumlah orang dari lingkaran kekuasaan mulai mempertanyakan apakah pemerintahan masih dapat dipertahankan. Dan akhirnya, Soeharto menghadapi pilihan paling sulit dalam hidupnya. Tetap bertahan atau mundur. 21 Mei 1998, Istana Merdeka. Soeharto berdiri di hadapan bangsa Indonesia. Setelah 32 tahun memimpin, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Seorang anak desa yang 32 tahun sebelumnya berhasil mencapai puncak kekuasaan, akhirnya meninggalkan kursi kepresidenan. Kekuasaan berpindah kepada Bacharuddin Yusuf Habibie. Era Orde Baru berakhir, dan era reformasi dimulai. Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008. Namun, kematiannya tidak mengakhiri perdebatan tentang dirinya. Karena, bagaimana kita harus mengingat Soeharto? Sebagai seorang pemimpin pembangunan, atau sebagai seorang penguasa otoriter? Sebagai presiden yang berhasil menjaga stabilitas? Atau sebagai pemimpin yang membatasi kebebasan politik? Sebagai tokoh yang membawa pertumbuhan ekonomi, atau sebagai pemimpin yang pemerintahannya dibayangi KKN dan berbagai pelanggaran HAM. Mungkin sejarah tidak sesederhana itu. Soeharto adalah manusia yang berada di tengah zaman yang sangat kompleks. Ia muncul dari sebuah desa, masuk ke dunia militer, mengalami revolusi, naik melalui struktur kekuasaan, mengambil alih pemerintahan, kemudian membangun sebuah rezim yang bertahan selama lebih dari 3 dekade. Ia mengubah Indonesia, tetapi Indonesia juga akhirnya mengubah dirinya. Ada satu pelajaran penting dari perjalanan hidup Soeharto. Kekuasaan dapat dibangun perlahan, dengan disiplin, dengan strategi, dengan jaringan, dengan momentum. Tetapi tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Selama puluhan tahun, Soeharto tampak tidak tergoyahkan. Namun hanya dalam waktu sekitar 1 tahun, krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik. Dan dalam hitungan bulan, kekuasaan yang dibangun selama 32 tahun runtuh. Dari Kemusuk ke Jakarta, dari seorang anak desa menjadi seorang jenderal, dari seorang jenderal
menjadi orang nomor 1 di Indonesia, dan dari istana kembali menjadi seorang manusia biasa. Itulah perjalanan Soeharto. Bukan sekadar kisah tentang seorang presiden, tetapi kisah tentang kekuasaan, tentang ambisi, tentang pembangunan, tentang ketakutan, tentang perubahan, dan tentang satu kenyataan yang selalu berlaku dalam sejarah. Tidak ada kekuasaan yang berlangsung selamanya. Narator, suara rendah, Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, 1921, hingga dan warisannya masih diperdebatkan sampai hari ini. Dari seorang anak desa di Kemusuk, Soeharto menjelma menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. 32 tahun berada di puncak kekuasaan, meninggalkan warisan yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan. Ada pembangunan, ada pertumbuhan ekonomi, namun ada pula luka, pembatasan kebebasan, konflik, dan berbagai persoalan yang tidak boleh dilupakan. Karena sejarah bukan tentang memilih siapa yang sepenuhnya benar atau siapa yang sepenuhnya salah. Sejarah adalah tentang memahami bagaimana sebuah bangsa sampai pada titik tertentu. Dan dari kisah Soeharto, kita belajar satu hal. Kekuasaan mungkin dapat bertahan selama puluhan tahun, tetapi tidak pernah benar-benar abadi. Jika kalian menikmati kisah perjalanan Soeharto ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah tokoh-tokoh besar lainnya dalam sejarah Indonesia. Tulis di kolom komentar, tokoh sejarah Indonesia siapa yang ingin kalian dengarkan kisahnya berikutnya. Saya pamit, sampai bertemu di kisah sejarah berikutnya. Karena memahami masa lalu adalah cara kita memahami Indonesia hari ini.